Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Panitia Seminar Nasional Manajemen Bisnis. Izinkan kami menyampaikan presentasi artikel penelitian kami mengenai pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga terhadap kepuasan konsumen cat time di Bekasi. Baiklah, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama. Baiklah, di slide ini kami akan menjelaskan mengenai latar belakang dan metode penelitian. Yang pertama, latar belakang. Sebagai salah satu bentuk usaha kedai minuman, cat time harus memiliki keunggulan bersaing. Salah satu cara untuk menciptakan keunggulan bersaing adalah dengan menerapkan kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga dengan baik sehingga dapat memuaskan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga terhadap kepuasan pelanggan cat time di Bekasi. Penelitian ini dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden konsumen dari cat time di Bekasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga sangat berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen cat time di Bekasi. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan mencari hubungan kausal, di mana hubungan yang diteliti bersifat sebab akibat. Populasi dalam penelitian ini yaitu konsumen cat time di Bekasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan penelitian ini adalah kuesioner, observasi, dan studi pustaka. Sementara, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan langsung terkait dengan masalah penelitian yang diteliti. Menurut Hasan Mustafa, data primer adalah data yang diambil oleh peneliti sendiri, bukan oleh orang lain, dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya yang sebelumnya tidak ada. Sedangkan menurut Umar, menyatakan bahwa data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Jadi, data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung berhubungan dengan responden yang diselidiki dan merupakan pendukung bagi penelitian yang dilakukan. Baiklah, di slide ini kami akan menyampaikan hasil penelitian yang telah kami olah. Di tabel pertama ada hasil uji validitas. Uji validitas dilakukan pada 30 responden, maka nilai DF yang diambil yaitu DF sama dengan N30, R tabel sama dengan 0,361. Hasil pengujian pada variabel kualitas produk atau X1, kualitas pelayanan atau X2, dan harga atau X3 terhadap kepuasan konsumen atau Y dengan tingkat signifikan sebesar 0,361 tersebut bernilai valid, dengan ketentuan bahwa R hitung dari setiap variabel memiliki nilai lebih besar dari R tabel. Maka dapat dikatakan bahwa semua variabel penelitian dinyatakan telah valid. Untuk lebih detailnya, hasil dideskripsikan pada tabel tersebut. Dari hasil uji validitas variabel kualitas produk, kualitas pelayanan, harga, dan kepuasan konsumen, dalam tabel menunjukkan bahwa R hitung lebih besar dari R tabel. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dalam variabel valid dan dapat digunakan untuk penelitian. Di tabel kedua ada hasil uji rehabilitasi. Hasil uji rehabilitas pada variabel kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga terhadap kepuasan konsumen diperoleh hasil bahwa nilai alfa front batch 0,60. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat diandalkan. Hasilnya dijelaskan pada tabel tersebut. Baik, masih pada hasil penelitian. Di tabel ketiga ada uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen atau X memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen atau Y. Hasilnya ada pada tabel berikut. Berdasarkan pada tabel berikut, nilai R square adalah 0,579. Artinya 57,9% variasi nilai kepuasan konsumen ditentukan oleh peran variasi dalam kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga. Selanjutnya tabel keempat ada uji T. Uji T dalam analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen atau X sebagian sendiri berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau Y. Tabel untuk uji T ini adalah 2,056. Selanjutnya di tabel kelima ada uji F. Berdasarkan pada tabel tersebut, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh kualitas produk atau X1, kualitas pelayanan atau X2, dan harga atau X3 terhadap kepuasan konsumen atau Y adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil 0,05 dan nilai F 14,268 lebih besar dari F tabel 2,96. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil diterima yang berarti terdapat pengaruh antara kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga terhadap kepuasan konsumen secara simultan. Tibalah kita di slide terakhir yaitu kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas produk tidak berpengaruh secara positif terhadap kepuasan konsumen cat time di Bekasi. Sedangkan variabel kualitas pelayanan dan harga memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan konsumen cat time di Bekasi. Hal ini memberikan pemahaman. Ketika kualitas pelayanan dan harga meningkat secara bersamaan, maka akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen cat time di Bekasi. Nah, berdasarkan pemaparan simpulan di atas, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut.
Yang pertama bagi perusahaan. Dengan adanya hasil penelitian ini dapat diharapkan CATM Bekasi dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan dan kebijakan yang terkait pada peningkatan kualitas produk, pelayanan, serta harga, agar bisa memberikan kepuasan bagi pelanggannya. Yang kedua, kepada peneliti selanjutnya, diharapkan jumlah sampelnya lebih diperbanyak agar keragaman data yang mewakili populasi lebih baik dan khususnya bagi yang akan meneliti tentang keputusan pembelian agar menambah variabel yang akan diteliti. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kami kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Usikum wa iyyakum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.